Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di simpang Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur flyover maupun arteri terpantau cukup ramai lancar dari arah Tendean maupun Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Pada pagi hari ini peningkatan volume kendaraan cukup terlihat di kawasan ini, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga memang kawasan perkantoran yang perlu Anda antisipasi kepadatan di kawasan ini. Dan berikutnya dari jalur tol, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, namun kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju yang normal. Dan berikutnya kita mengarah ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat dengan adanya antrian menjelang traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light, sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover masih relatif lancar. Kami himbau Anda bagi yang akan melintas kawasan ini berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di kilometer 47 300 Karawang Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini masih terpantau cukup normal dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di bahu jalan dan selalu berada di jalur yang benar. Dan di lokasi yang terakhir kita bergeser untuk melihat di Jembatan Ampera Sumsel. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera terpantau relatif normal, sedangkan dari Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka juga masih relatif lancar. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di sepanjang Jembatan Ampera dikarenakan akan membuat atau menghambat lalu lintas di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan penertiban kendaraan over dimension dan overload yang menjadi salah satu penyumbang kecelakaan di jalan. Perlu kami ingatkan kepada Anda para pengendara, pemilik dan pengusaha angkutan barang agar terhindar dari sanksi yang berlaku demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-79 tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan secara simbolis sebanyak 100 unit rumah melalui program bedah rumah kepada masyarakat di Kabupaten Balangan. Program bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian Polda Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan tempat tinggal layak huni. Sebanyak 100 unit rumah diserahkan dalam program bakti sosial Polda Kalsel yang terdiri dari 88 unit telah selesai 100% pengerjaan dan 12 unit telah 70% pengerjaan. Polda Kalsel bekerja sama dengan Pemkab Balangan mulai mengerjakan 100 unit rumah sejak bulan Januari tahun 2025. Dari 327 unit rumah yang dikerjakan, saat ini rumah yang telah selesai direnovasi sejumlah 97 unit dan yang masih proses renovasi sejumlah 230 unit. Kapolda menuturkan digelarnya bedah rumah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah pegunungan, Ibda Septinus Arwi yang menjabat sebagai Kanit Babin Kamtipmas Polres Pegunungan Arfak memberikan bantuan berupa bibit jagung kepada mama-mama Papua di Kampung Ingembai, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Bantuan tersebut disalurkan kepada
warga sebagai bentuk kepedulian Polri dalam mendorong kemandirian pangan masyarakat lokal. Penyaluran bibit ini juga disertai dengan kegiatan penanaman secara langsung di lahan milik Mama-Mama Papua. Kegiatan ini mendapat apresiasi dan sambutan positif dari warga setempat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Semarak Hari Bayangkara ke-79 semakin terasa dalam kegiatan olahraga bersama yang diselenggarakan di lapangan apel Polda Sulawesi Tengah. Jalan Soekarno-Hatta, Palu pada Selasa 24 Juni 2025. Pemirsa Polri TV, saya Brigjen Indrani melaporkan langsung dari lapangan Polda Sulawesi Tengah. Dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79, Polda Sulawesi Tengah menggelar olahraga bersama yang melibatkan TNI, Pemda, Kejaksaan, wartawan, dan masyarakat. Acara yang melibatkan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, jurnalis, dan masyarakat ini tak hanya memupuk kebersamaan, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan melalui berbagai hadiah menarik, termasuk 5 tiket ibadah umroh yang sangat dinantikan. Antusiasme peserta memuncak saat pengundian hadiah utama dilakukan. Sorakan gembira dan haru menyertai momen diumumkannya nama-nama pemenang yang beruntung mendapatkan kesempatan istimewa menunaikan ibadah umroh. Kelima insan yang mendapatkan tiket umroh adalah Edi, seorang jurnalis dari Media Metro Sulawesi, Muhammad Arif, personel dari Satuan Brimob Polda Sulteng, Arif perwakilan dari TNI Angkatan Udara, Muhammad Rizky perwakilan dari TNI Angkatan Laut dan Ali Akbar perwakilan dari TNI Angkatan Darat. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winartono, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara dan antusiasme peserta. Kegiatan olahraga bersama ini merupakan wujud nyata sinergitas Polri, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, jurnalis, dan masyarakat. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah berharap hadiah umroh ini dapat membawa berkah bagi para pemenang dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjalin kebersamaan. Pemberian hadiah umroh ini menjadi penutup manis rangkaian kegiatan olahraga bersama dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 yang mengusung semangat kebersamaan dan pelayanan Polri untuk masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, saya Brigjen Indrani melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.